Di tanah suci warisan bangsa, benih harapan kami tanamkan. Dari desa bangkit cahaya. Petani dilarang kaya atau cuma tidak diberi akses. Tidak ada hukum yang melarang petani kaya. Yang ada adalah sistem yang menahan. Petani boleh menanam tapi tak punya gudang. Boleh panen tapi tak punya penggilingan modern. Boleh jual tapi dipaksa jual cepat saat harga jatuh. Nilai terbesar justru muncul setelah panen, penyimpanan, pengolahan, branding, distribusi. Dan di titik itulah petani kecil hampir selalu tersingkir. Jadi masalahnya bukan petani tidak mampu, tapi aksesnya ditutup. Petani dijaga tetap jadi produsen murah, bukan pelaku usaha pangan. Menurutmu, akses mana yang harus dibuka dulu agar petani bisa naik kelas? Modal, teknologi pasca panen, atau pasar langsung? Studi di Environmental and Management Studies, sistem pertanian Indonesia belum siap menghadapi tekanan jangka panjang karena kelembagaan yang lemah dan kebijakan tidak responsif terhadap kebutuhan lokal. Penelitian itu menunjukkan bahwa tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, produktivitas dan daya tahan pertanian mudah rapuh saat terjadi perubahan iklim atau pasar. Sementara itu di negara maju, program ketahanan pangan melibatkan diversifikasi pangan, teknologi pertanian canggih, sistem irigasi modern, dan penyimpanan hasil panen berteknologi. Semuanya dirancang untuk bertahan dalam jangka panjang dan menghadapi guncangan eksternal. Di Indonesia, program ketahanan pangan sering fokus pada volume produksi sesaat, menambah padi di musim tanam, tapi kurang pada ketahanan struktur. Integrasi pemasaran, perlindungan harga, modernisasi teknologi untuk petani kecil, dan sistem cadangan pangan berbasis komunitas. Akibatnya, produksi bisa tinggi tahun ini, tapi ketahanan jangka panjang masih rapuh ketika terjadi perubahan iklim, gangguan pasar, atau kebijakan impor. Menurutmu, apa yang harus diubah dulu? Struktur kelembagaan atau teknologi pertanian? Pertanian Indonesia dianggap lemah oleh banyak studi, bukan oleh opini. Beberapa literatur ilmiah sudah menjelaskannya. Jurnal Fruitset, Integrated Farming System menyebut pertanian Indonesia terlalu terpecah, hanya jual bahan mentah, nilai tambah rendah. Jurnal Agritepa dari Universitas Vokasi menemukan adopsi teknologi lambat karena penyuluhan lemah dan biaya tinggi. Studi Ekotas Environmental and Management Studies menegaskan kelembagaan pertanian rapuh, kebijakan tidak responsif, petani kecil paling rentan. Ditambah riset IETA Sustainable Development yang menunjukkan akses pasar petani buruk, posisi tawar rendah, margin tergerus. Intinya sederhana, bukan petaninya yang gagal, tapi sistemnya memang dirancang tidak membuat petani naik kelas. Bagaimana menurutmu? Apakah pertanian Indonesia memang seperti itu? Dari desa bangkit cahaya Nusa. Salam hormat petaniku sekalian. Masih ingat perjuangan kita pada tahun 2018 yang lalu? Ketika kita memperjuangkan agar kawasan ini bisa dibangun dan diperbaiki. Ketika kita memperjuangkan bahwa kita ini masih bagian dari bangsa Indonesia yang perlu dianggap dan diperhatikan sebagaimana layaknya warga negara. Tahun 2020 adalah tonggak sejarah baru di kawasan kita ini. Food estate dicanangkan, infrastruktur dibangun, dan saat itu kita merasakan bagaimana pemerintah mulai mau melihat kepada kita. Semua karena hasil perjuangan kita tahun 2018 sampai 2020. Namun sekarang, kita kembali seperti diabaikan. Lahan yang sudah dibuka dan infrastruktur yang dibangun tidak akan ada apa-apanya jika tidak mampu berproduksi. Petani dan desa kembali akan terpuruk jika tidak didukung pemerintah. Perjuangan kita harus dilanjutkan dengan satu semangat. Gotong royong. Hari ini kami akan hadir kembali di hadapan dan bersama petani. Tanah kalian, benih kalian, peluh keringat kalian adalah kunci bagi kelimpahan pangan kita. Setiap benih yang kalian tanam adalah harapan dan kelangsungan hidup rakyat Indonesia dan dunia.
Petani bukanlah pekerjaan. Petani adalah pengabdian bagi bangsa. Dan pada setiap tanaman yang kalian rawat, itulah doa sesungguhnya bagi kemakmuran negeri kita. Petani adalah raga bumi yang merupakan perwujudan filosofi dan eksistensi jiwa dan raga bumi Nusantara, dan yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral kearifan lokal bangsa Indonesia yang sangat tinggi, yaitu gotong royong, hidup dalam koridor kebersamaan dan kesetaraan. Tanah adalah ibu, air adalah ayah, dan petani adalah sang anak yang merawatnya. Kita bukan sedang bermimpi. Kita sekarang sedang memulai hal yang baru melalui sinergi Merah Putih untuk kedaulatan pangan dan ekonomi petani serta desa yang kita cintai. Kita bantu desa kita menjadi desa hebat dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat, dengan petani dan masyarakatnya yang maju dan bermartabat. Bersama Koperasi Karya Nusantara, Koperasi Kaya. Salam juang petani Indonesia. Sama satu, padu, membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa untuk Indonesia, dari desa untuk dunia. Bogor, Januari 2026. Salam hormat saya untuk petani Kapuas. Saya Arif Darmawan, Ketua Umum Pangan Terpadu Indonesia, Koordinator Nasional Petani Raga Bumi Nusantara. Di tanah suci warisan bangsa, benih harapan kami tanamkan. Dari desa bangkit cahaya Nusantara, membawa janji bagi kejayaan negeri. Langit merah fajar menyapa desa, menghidupkan semangat di dada kami. Dari tangan petani penjaga pertiwi, tumbuh kekuatan yang menyatu